Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Abdurrahman bin Samurah قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل إمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها wa in u'titaha an ghairi mas'alah u'inta 'alaiha. Dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, kata Abdurrahman, kata Rasulullah, ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'al imarah, jangan engkau meminta jabatan atau kekuasaan. Kerajaan atau kekuasaan dengan meminta, maka jabatan yang kamu pikul itu akan menjadi beban dalam menjalani nantinya. Dan jika engkau diberi kedudukan atau jabatan itu bukan karena meminta, maka Allah akan menolong. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, ada juga oleh Muslim dan muttafaqun alaih. Jadi kuat hadisnya, sahih. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat yang mulia, syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam kita ucapkan pula bagi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceramah singkat kita pada zuhur ini, kita merujuk kepada hadis yang kita bacakan tadi. Kita beri judul, jangan meminta jabatan. Kalau dilihat dalam hadis ini, ada kata la, jangan. Kalau jangan, berarti ini harus kita hindari. Kalau Rasulullah mengatakan itu jangan, lalu kita kerjakan, berarti kita tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan kalau dengan kata jangan itu, berarti ada nanti apabila kita mengerjakan, maka itu nanti akan merugikan kita atau bisa membahayakan kita. Itu makanya kalau jangan itu harus kita hati-hati melihat di sini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua berkenan dengan masalah jabatan.
Ini hati-hati tentunya tertuju kepada orang-orang yang akan memegang jabatan. Kondisi sekarang bisa saja memungkinkan orang sudah mengarah ke sana pikirannya. Orang akan melakukan pilkada nanti memilih pemimpin. Nah, bagi yang terlibat sebagai tim ses, hati-hati ini. Jangan karena kita sebagai tim sukses selalu kita minta satu posisi atau jabatan, saya duduk di situ nanti. Hati-hati kita. Atau bisa juga bagi yang mungkin ada hubungan kekeluargaan, persahabatan, lalu diminta jabatan itu. Nah, sekarang kalau ini diminta, ini yang dikatakan Rasulullah. Jabatan apabila ini diminta, maka ini nanti akan menjadi beban bagi orang itu dalam menjalankan jabatan itu. Beban. Kenapa bisa jadi beban? Pertama, ketika kita meminta jabatan, yang akan terjadi nanti adalah kecenderungannya tidak mampu lagi menyampaikan kebenaran, apalagi menegakkan kebenaran. Kenapa? Jabatan diminta. Kalau seandainya jabatan diminta, lalu nanti menjalankan yang tidak benar, sementara yang memberi jabatan itu kadangkala juga tidak selalu benar yang diperintahkannya. Nah, lalu bagaimana kita? Latah gigi lidah bahasa orang awak. Tak mampu lagi menegakkan kebenaran itu. Itu kalau jabatan diminta. Dan kemungkinan nanti banyak bentuk tugas-tugas yang dijalankan hanya mengikuti saja lagi kata yang memerintahkan, sekalipun dia tahu. Karena kalau dia tidak menjalankan, takut nanti jabatan hilang. Itu kerugian. Nah, yang lain, kalau jabatan itu diminta, bisa menimbulkan nanti sikap perilaku, bahasa yang sering disebut orang adalah ABS, asal bapak senang. Jadi orang nan panjile kecil orang lain. Pokoknya banang kasanang saja lah. Jadi orang yang bermuka dua, lain di hadapan pimpinan, lain lagi nanti di belakang. Jadi orang munafik. Itu akibatnya kalau jabatan diminta. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, kalau kamu diberi jabatan karena tidak meminta, maka Allah akan menolong. Bagaimana kita ditolong dengan jabatan kita pegang itu? Pertama, jelas tentu diri kita sendiri akan berupaya menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Kalau itu salah, kita mampu meninggalkan yang salah itu, kita mampu menjelaskan kepada orang lain supaya itu tidak dikerjakan. Kita seorang pimpin. Kalau itu benar, kita mampu. Artinya ketika itu kita tidak ada beban. Berarti diri kita sendiri bisa kita melakukan itu. Kalau tidak minta-minta. Kemudian yang paling besar itu adalah, kalau jabatan tidak diminta-minta, Allah akan menolong. Yang sulit bisa jadi mudah, yang berat bisa jadi ringan. Banyak persoalan Allah akan berikan jalan keluar, solusi-solusi. Kenapa? Inilah yang perlu jadi perhatian. Jabatan itu adalah amanah. Amanah wajib dijaga atau dipelihara. Nah, menjaga atau memelihara inilah yang jadi bahan pertimbangan dari jabatan yang kita dapatkan itu. Kalau nanti kita meminta-minta jabatan, maka itu akan menjadi beban bagi kita.
tidak mampu lagi menjalankan yang benar, tidak mampu lagi menyampaikan yang benar karena takut kehilangan jabatan. Kalau umpamanya kita diberikan jabatan itu betul-betul karena amanah, maka insya Allah kita bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, Allah akan menolong kita nanti. Jadi seberat apapun nanti persoalan, Allah akan membantu kita dengan pintu-pintu pikiran-pikiran hati yang terbuka untuk menyelesaikan persoalan hidup dan kehidupan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salah kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.